Halo teman-teman, apa kabar? Kita kembali lagi di channel YouTube Nalar Milenial. Teman-teman mungkin juga tahu, baru-baru ini kita diramaikan oleh berita bahwa pemerintah mendukung penggunaan pinjaman online atau pinjol untuk membantu mahasiswa membayar UKT. Hal ini menarik kita angkat, kita bahas dalam video ini. Kenapa? Karena apa iya ini solusi yang terbaik? Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam video ini, tentu dengan nalar yang lebih kritis. First of all, sebelum kita mulai semuanya, kita harus tahu juga alasan apa yang dipakai oleh pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan ini. Mungkin alasannya memang baik agar mempercepat kemudahan dana bagi mahasiswa yang membutuhkan. Tapi apakah ini solusi satu-satunya? Apakah ini memang solusi yang terbaik? Apakah ini tidak ada alternatif lain? Nah, maka dari itu kita mau kaji lebih dalam lagi, tentu dengan nalar yang lebih kritis. Kita mau tinjau lebih dalam tentang dampak yang mungkin muncul, risiko yang kemungkinan muncul apabila kebijakan ini berlangsung atau berjalan. Pertama-tama, teman-teman juga tentu tahu kebijakan yang mendukung pinjol ini, kalau jika mahasiswa menggunakan pinjaman online, risiko yang paling mungkin muncul yaitu bunga pinjaman online ini jauh lebih tinggi ketimbang pinjaman pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kenapa hal ini bisa jadi risiko yang paling besar? Karena khawatir mahasiswa yang menggunakan pinjaman online untuk bayar UKT masuk ke lingkaran yang tidak bisa diatasi. Karena apa? Karena suku bunga yang ditawarkan sama pinjaman online itu tinggi. Memang proses prosedural sampai cair ya mungkin nggak sampai berhari-hari. Surveinya juga nggak berbelit-belit mungkin ya, proseduralnya langsung cair, langsung bisa dibayarkan. Tapi di luar itu ada bayang-bayang bunga pinjaman yang tinggi. Nah, ini risiko yang paling kita waspadai. Selanjutnya juga kita sama-sama tahu kalau korban pinjol itu banyak mendapatkan penagihan yang agresif. Agresif bagaimana? Selain agresif yang kontak fisik, biasanya disamperin ke tempat lokasi, ke rumah-rumah. Biasanya penagihan pinjaman online ini juga berdampak pada data pribadi peminjam yang bocor. Banyak kasus kita tahu lah, banyak kasus itu data peminjam online ini datanya bocor dan disalahgunakan. Bisa jadi sering kita temuin kontak nomor yang ada di HP mahasiswa yang peminjam ini itu bocor dan di SMS-in. Nagihnya bukan cuma ke mahasiswa tersebut, tapi ke beberapa nomor yang ada di kontaknya si mahasiswa tersebut. Ini bisa berdampak pada mental mahasiswa dan juga sisi akademisnya, mengganggu dari proses belajar mahasiswa tersebut. Karena ya tadi, yang harusnya dia tenang, tidak memikirkan dampak yang secara personal, tapi karena penagihannya ini agresif, bahkan ngingetin jatuh temponya juga
ke semua kontak yang ada, biasanya bocor. Nah, data pribadi ini yang gak aman. Dari dampak-dampak dan risiko yang tadi kita jabarkan, apakah nggak ada solusi lain? Rasanya kurang fair kalau kita bicara dampak risikonya aja tanpa kita mencoba memberikan alternatif yang bisa digunakan oleh pemerintah. Menurut saya pribadi, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ini, daripada pemerintah mendukung mahasiswa untuk pinjol, untuk minjam online, yang dampaknya juga cukup mengganggu pribadi mahasiswa tersebut dalam sisi akademis maupun mental, saya rasa perlu digaungkan alternatif yang pertama ini. Itu pemerintah bisa meningkatkan dana beasiswa. Peningkatan dana beasiswa ini yaitu dengan meningkatkan jumlah dan juga cakupan beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa. Dengan hal ini tentu diharapkan lebih banyak mahasiswa yang berprestasi namun kurang dari sisi finansial terbantu oleh program ini. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tapi dia finansialnya tidak mampu atau kurang dalam finansial terbantu oleh program ini, yaitu program beasiswa tadi, peningkatan. Jadi tingkatin kuotanya dibanyakin kah atau golong-golongan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga lantas bagaimana nasib mahasiswa yang kurang berprestasi dan kurang juga secara finansial. Kalau tadi kan yang pertama prestasi, finansialnya kurang. Nah, yang mahasiswa finansialnya kurang, prestasinya juga kurang, atau tidak bisa mendapatkan beasiswa, maka alternatif yang bisa digaungkan oleh pemerintah, subsidi UKT. Jadi pemerintah ini bisa memberikan subsidi langsung ke UKT, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara finansial rendah. Ini akan meringankan beban keuangan mahasiswa tersebut tanpa harus meningkatkan atau menambahkan jumlah uangnya. Jadi buat yang mahasiswa-mahasiswa kurang prestasi atau tidak mendapatkan beasiswa, maka pemerintah hendaknya juga memperhatikan karena sektor finansialnya rendah, yaitu dengan memberikan subsidi UKT. Ya, memang tidak 100% mahasiswa bisa di-cover, tapi setidaknya targetnya itu yang memang dia rendah secara finansial. Tentu dua hal tadi, subsidi dan peningkatan jumlah beasiswa harus diperhatikan dan diawasi betul. Kenapa? Karena khawatir, patut diduga juga program baik ini berjalan dikomandoi dengan niat yang tidak baik. Misalkan apa? Misalkan niatnya udah baik, mau nambah beasiswa, subsidi UKT, tapi pelaksananya ada yang mau menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak bertanggung jawab. Nah, maka hal ini perlu kita waspadai dan kita awasi bersama. Kenapa sih kita harus kritisi kebijakan pemerintah ini? Itu kan urusan pinjaman online. Ya, karena kita sebagai mahasiswa dan masyarakat penting untuk kita sama-sama mengawasi terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan atau diusulkan oleh pemerintah. Meskipun memang maksudnya baik, niatnya baik, tapi kebijakan yang
tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, terutama dampak jangka panjang yang psikologis, jadi tidak baik ke depannya. Maka saya rasa pemerintah daripada mendukung program atau mendukung mahasiswa menggunakan pinjol untuk bayar UKT, saya rasa pemerintah harus fokus pada solusi-solusi atau alternatif solusi yang lebih aman dan berkelanjutan. Mungkin dua tadi bisa diwacanakan dan direncanakan supaya banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak berhenti di tengah jalan karena urusan finansial. Menggunakan pinjol untuk bayar UKT mungkin memang terlihat cara yang paling jitu. Kenapa? Karena paling cepat. Tapi di balik itu ada bayang-bayang resiko yang gede juga. Resiko yang bukan receh temeh. Resiko yang kita sama-sama tahu dampaknya banyak, mengakibatkan mentalnya terganggu, bahkan ada yang korban nyawa sampai bunuh diri. Nah, hal ini tentu kita tidak mau terulang lagi. Jadi buat teman-teman, apa pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah ini yang mendukung pinjol digunakan mahasiswa untuk bayar UKT? Yuk kita diskusi di komentar aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tentu dengan tema yang lebih menarik dan nalar yang lebih kritis.